Kembali di Anju Sore pemirsa, kita masih membahas terkait fenomena kolor hijau dari Langkat. Dan tadi jika Pak Eron Damanik sudah menyatakan bagaimana persepsinya dari sisi antropologi, sekarang dari sisi hukumnya saya sudah bersama Pak Kapolsek Binjai, ada Pak Budiadin. Pak, dari proses penyelidikan yang dilakukan terhadap fenomena kolor hijau ini sejauh ini hasilnya seperti apa, Pak? Jadi proses penyelidikan yang kami lakukan adalah tersangka yang kita duga tersangka atau kolor hijau ini belum melakukan pidana, tetapi sudah meresahkan masyarakat. Jadi ya Polsek sudah mengirimkan yang tugas luar untuk melakukan penyelidikan. Kemudian dari unit Sabara setiap jam 3 pagi ketika pelaku melakukan gerakannya pada pagi hari, kita sudah memiliki patroli untuk melakukan perseputaran desa tersebut. Demikian, Pak. Fenomena teror dari pria misterius ini sebenarnya sudah berlangsung berapa lama, Pak Budi? Sudah berlangsung sekitar 2 minggu gitu loh, Bu. Setiap malam ada warga yang memberi kesaksian melihat pria misterius ini? Tidak setiap malam, Bu. Dia keluarnya tertentu saja gitu, Bu. Baik, tidak tiap malam, di waktu-waktu tertentu, Pak ya? Betul sekali. Kemudian dari laporan warga, apakah pria misterius ini hanya berhenti di depan pintu atau sempat masuk kemudian melakukan suatu tindakan terhadap penghuni rumah, seperti apa, Pak? Jadi dia masuk ke dalam rumah, ada masuk ke dalam rumah. Ketika setelah dia sholat, dia tidak menutup pintunya, dia masuk. Tapi dia tidak mengambil barang apa aja gitu. Kalau dari rekaman CCTV yang berhasil direkam oleh warga, apakah tidak ada warga setempat yang mengenali, Pak, ciri-ciri atau sosok pria ini? Mereka tidak mengenali karena mereka menggunakan penutup wajah. Apakah bisa disimpulkan mungkin pria misterius ini berasal dari luar wilayah Langkat, Pak, sehingga tidak ada warga yang mengenali? Jadi menurut perkiraan kami, pria tersebut adalah warga sekitar, warga dusun 1 Desa Sedang Rejo ini. Yaitu karena dia menutup wajahnya dengan kain supaya tidak diketahui oleh warga sekitar. Demikian, Bu. Sebelum sempat terjadi peristiwa ini, Pak, apakah sebelumnya mungkin di jangka waktu yang cukup panjang, cukup lama sebelumnya pernah terjadi peristiwa serupa? Itu tadi yang dia hanya berjarak 2 minggu aja itu melakukan itu. Sebelumnya tidak ada itu, Bu. Baik, jadi ini pertama kalinya sebenarnya peristiwa ini terjadi di kawasan Langkat. Betul. Sejauh ini sudah ada berapa warga, Pak, yang mungkin melihat atau bertemu secara langsung dengan pria misterius ini? Oh, kalau berjumpa langsung sudah belum ada yang jumpa langsung, Bu, karena dia hanya mencurigai aja, tapi dia tidak tahu orangnya itu siapa gitu, Bu, karena menutup wajah. Gitu. Baik. Kemudian petunjuk apa saja, Pak, yang saat ini dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu sebenarnya siapa profil pria misterius ini? Kita hanya tahu dari ciri-cirinya. Ketika dia disorot sama CCTV itu, dia kaki kirinya agak rada-rada pincang. Jadi untuk sementara itu yang kita duga sebagai pelaku. Tapi kalau ada masyarakat yang seperti itu, bisa kita lakukan tindakan gitu. Baik, Pak Budiadin dan Pak Eron, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita. Namun kami memiliki informasi terkait peristiwa misterius juga pernah terjadi di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ya, ratusan hewan ternak mati dengan kondisi tersayat-sayat dan kehabisan darah. Pada bulan Juni 2020 lalu, warga Dusun Pergompolan Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan kematian misterius hewan ternak piaraan mereka.
Ratusan hewan ternak mulai dari ayam, itik, kambing hingga babi mati misterius dengan kondisi yang sama. Terdapat luka seperti bekas hisapan darah dan kondisi hewan ternak tercabik-cabik. Sejauh ini kami masih berupaya untuk mencari jejaknya dan mengetahui jenis binatang apa yang memangsanya. Tapi sampai saat ini belum bisa kami pastikan binatang apa yang memangsanya. Kejadian misterius ini telah dilaporkan ke pihak BKSDA dan aparat menyisir kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Dari Tapanuli Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Baik, kita akan langsung tanyakan kembali ke Pak Eron Damanik, antropolog Universitas Negeri Medan. Ya, Pak Eron, sebelumnya peristiwa makhluk misterius hisap darah ternak warga pernah terjadi di Siborong-Borong. Ini sebenarnya seperti apa, Pak, kalau Anda melihatnya? Iya, seingat saya waktu itu juga saya diwawancarai oleh beberapa media online ya. Saya juga mengemukakan bahwa bahwa kalau melihat kejadian yang kemarin dan beberapa foto-foto makhluk yang katakanlah mati mendadak itu semuanya ditunjukkan ke saya ya, dan saya juga search dari internet gitu. Ini kan menunjukkan fenomena yang sama ya, jangan-jangan, dan kami berkesimpulan bahwa ini sebenarnya adalah pelakunya adalah binatang-binatang ya yang memerlukan, yang lagi haus darah pada saat itu. Jadi bukanlah fenomena ini bukanlah sebagai katakanlah peliharaan orang yang dikendalikan orang lain, atau juga katakanlah dalam rangka pesugihan seperti itu gitu ya. Nah, terbukti kemarin itu pada akhir-akhir cerita, setelah beberapa kali itu diinvestigasi, masyarakat di Siborong-Borong itu juga kan pada akhirnya sampai pada mencurigai bahwa ini adalah semacam musang pada akhirnya ya, semacam musang yang menghisap, yang mengakibatkan kematian daripada hewan ternak di Siborong-Borong gitu ya. Dan itu yang saya dapat pada berita-berita terakhir. Jadi dan pada waktu itu juga di Siborong-Borong, nah makhluk yang sedang menghisap, yang menjadi faktor penyebab kematian daripada ternak itu juga dianalogikan daripada peliharaan orang. Ya, peliharaan orang, dan itu dikendalikan orang ya. Beruntung saja sampai saat itu tidak sampai pada justifikasi kepada orang tertentu gitu. Kalau itu terjadi, nah ini kan bisa berakibat fatal, bisa pengusiran, bisa pembakaran, bisa dan lain-lain gitu ya. Tapi saya tetap mengambil sebuah kesimpulan bahwa apapun yang terjadi seperti fenomena di Langkat maupun di Siborong-Borong ya, ini adalah membutuhkan kearifan kita untuk lebih jeli kepada lingkungan sekitar gitu ya. Bagaimana mungkin pada hari ini misalkan seperti kasus yang di Langkat misalnya, ada hantu atau katakanlah kolor hijau ya bertebaran di lingkungan sekitar masyarakat gitu kan. Ini kan sebenarnya membutuhkan kejelian, ketelitian, dan juga kedisiplinan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar gitu. Saya tidak bisa membayangkan sampai jam-jam segitu malam ada orang yang berkeliaran. Ini kan menunjukkan bahwa keadaan lingkungan pada saat itu kan sangat-sangat terang sekali, sehingga orang-orang yang seperti ini, pria-pria misterius seperti ini bisa berkeliaran di malam hari. Ini kan kesadaran lingkungan ini sebenarnya masih rendah saya kira gitu ya. Baik, kita harapkan tentunya segera ada kejelasan mengenai kasus ini. Terima kasih Pak AKP Budiadin, Kapolsek Binjai, dan Pak Eron L. Damanik, antropolog Universitas Negeri Medan, sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akhirnya diputuskan dipecat dari lembaga anti rasuah. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK dianggap masih memungkinkan untuk dibina. Komisi Pemberantasan Korupsi, Menpan RB Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sedangkan terhadap 24 pegawai KPK lainnya akan dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara untuk menuju jenjang menuju ASN. Belum diketahui nama-nama pegawai KPK yang akhirnya dipecat dan dibina kembali. Diuraikan, ada nanti
Kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Itu. Nah, terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. 24 orang tadi sebelum mengikuti pendidikan diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Sebelumnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status menjadi aparatur sipil negara. Namun Presiden Jokowi menyatakan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai. 75 pegawai KPK dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini pun menjadi polemik lantaran jajaran penyidik senior seperti Novel Baswedan turut serta masuk ke daftar pegawai tak lulus tersebut. Mereka kemudian melapor ke Ombudsman tentang adanya dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ada yang menarik dari Ombudsman karena Ombudsman juga punya kewenangan untuk bisa memanggil secara paksa dan memberi rekomendasi. Bahkan sebetulnya kalau semuanya punya niat baik, semua pihak punya niat baik, maka proses ini bisa diselesaikan tidak sampai ke rekomendasi. Jadi kira-kira proses ini sebetulnya bisa diselesaikan hari ini atau besok atau minggu depan supaya Republik ini tidak selalu gaduh seperti itu. Dengan dia nonaktifkannya 75 orang pegawai, kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyebut tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai. Hal itu justru menjadi masukan untuk perbaikan internal KPK. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengambil alihan pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara. Mereka yang telah lolos tes rencananya akan dilantik Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan fasilitas pelayanan kesehatan serta proses administrasi tetap berjalan, Direktur Utama BPJS Kesehatan melapor ke Bareskrim Polri. Laporan terkait penyelidikan kebocoran data serta menindak tegas bila terbukti ada pelanggaran. Dan rekan media, mari kita simak penyampaian. Menanggapi hebohnya data penduduk BPJS Kesehatan yang bocor dan dijual melalui forum online, Direktur Utama BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga guna memastikan kebenaran berita yang beredar. Dalam paparan konferensi pers melalui media daring, Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan maupun administrasi lainnya tetap berjalan. Ia juga berjanji akan menyelidiki dan menindak tegas bila ditemukan pelanggaran. Kami memastikan bahwa pelayanan kepada peserta, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun untuk proses administrasi lainnya, itu tetap berjalan.
Polisi bersama Badan Cyber dan Sandi Negara tengah menyelidiki kasus dugaan penjualan data warga negara Indonesia. 279 juta data WNI diduga dijual di sebuah forum online untuk tindakan kriminal. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron melaporkan kasus dugaan penjualan data kependudukan warga negara Indonesia ke Bareskrim Polri. BPJS menilai telah terjadi pelanggaran hukum terkait peretasan 279 juta data WNI yang diduga berasal dari lembaganya. Sementara itu, polisi menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menyelidiki kasus ini. Polisi dan BSSN tengah bekerja memburu pelaku dan sumber data yang diretas. Yang pertama, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya dengan Badan Siber dan Sandi Negara, ya, dalam rangka pendalaman terhadap kasus ini. Lalu yang kedua, pada hari ini meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan, dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Karena tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana. Ini kami masih dalam masih apa namanya? Masih kami penyelidikan gitu penyelidikan, ya, Pak, ya. Kami tidak punya kapasitas untuk apa yang sudah kami temukan, nanti akan disampaikan setelah. 279 juta data pribadi milik penduduk Indonesia diduga bocor. Data dijual di situs survei web Red Forum. Data berisi nomor induk kependudukan, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Diduga sampel data yang beredar berasal dari BPJS Kesehatan. Kebocoran data jelas bukan hal sepele, apalagi data digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk berbuat kriminal. Di antaranya, pembuatan KTP palsu, pembobolan rekening bank, hingga rekayasa sosial. Kemenkominfo memblokir 3 tautan di internet yang digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu terkait dugaan 97.000 data ASN fiktif yang masih mendapat gaji, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus. Hal itu dilakukan untuk mengusut dugaan data ASN fiktif tersebut. Sufmi Dasko menduga ada kesalahan administrasi mengenai dugaan 97.000 data ASN fiktif yang masih mendapat gaji. Dasko berpandangan perlu pembenahan menyeluruh dan perlu diselidiki secara tuntas kemana aliran dana yang digunakan untuk pembayaran pada ASN fiktif tersebut. Dasko juga menjelaskan banyak pihak yang perlu mengklarifikasi akibat kebocoran data ini. Ia pun meminta pemerintah harus segera membentuk tim khusus. Kepada siapa? Karena kalau keliru ya sampai 10-15 orang mungkin kita masih bisa maklum. Tapi kalau udah hampir 100.000 bahkan lebih, ini mungkin perlu diusut secara tuntas, demikian. Banyak pihak kan? Ya justru itu, karena ini semestinya banyak pihak yang mesti mengklarifikasi, perlu dibentuk menurut saya satu tim khusus yang memang dibentuk untuk menangani ini. Dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan soal ASN ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mencanangkan Kota Batu, Jawa Timur sebagai the honeymoon city of Indonesia. Keindahan alam dan eksotisme Kota Batu dinilai sangat cocok untuk para pasangan yang ingin berbulan madu. Kota Batu, Jawa Timur menjadi salah satu daerah tujuan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam berupa pegunungan. Salah satu tempat yang kerap dikunjungi para pelancong adalah Batu Love Garden. Destinasi wisata milik Jatim Park Group ini menyajikan keindahan dan kecantikan bunga dan tanaman hias. Dengan udara yang sejuk dan keindahan alamnya yang memikat, Kota Batu sangat cocok untuk berbulan madu bagi pasangan yang baru menikah. Beberapa spot ini sangat instagramable menurut saya. Dan tadi saya bilang belum lengkap pasangan
pernikahan kalau belum datang ke Baloga. Buat para honeymooners di seluruh Indonesia, Kota Batu adalah tempat yang sangat cantik untuk kalian berhoneymoon. Ini adalah salah satu support di tengah situasi kondisi pariwisata yang sangat ya kita harus menerima semua. Tapi ini sesuatu semangat yang disampaikan oleh Pak Menteri. Selain Kota Batu, Jawa Timur juga memiliki destinasi wisata Desa Pujon Kidul. Desa wisata yang terletak di Kabupaten Malang ini mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Uno karena mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Desa wisata Pujon Kidul bisa meningkatkan pendapatan tahunan hingga 100 kali lipat di tengah mewabahnya virus corona. Kemenparekraf akan terus meningkatkan kemampuan serta keterampilan para pengelola desa wisata untuk beradaptasi dengan teknologi digital sehingga nantinya menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Dari Jawa Timur, Vicky Rian, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Polrestabes Medan gagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 40 kg yang disembunyikan di ban serep mobil. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.